Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Pada bagian yang ke-22 ini, kita akan membahas mengenai cara dan tujuan kegiatan iblis, di mana kita akan melihat beberapa pokok bagaimana iblis menyerang jiwa dan intervensi dalam hidup rohani, yaitu berkaitan dengan godaan, kegelisahan jiwa, dan juga dusta yang dilakukan iblis, karena dia adalah bapa segala dusta. Pada bagian pertama dari kegiatan si jahat dalam intervensi hidup rohani, kita berbicara mengenai godaan. Bagaimana setan dengan berbagai cara, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia sungguh-sungguh mengetahui titik lemah dari jiwa manusia, dan dia akan berusaha menggoda habis-habisan supaya melalui kelemahan itu manusia jatuh ke dalam dosa. Memang berkaitan dengan hidup rohani, Santa Teresa Avila tidak banyak berbicara tentang godaan. Hanya pada 3 ruang pertama dia berbicara tentang godaan setan ini. Tetapi intervensi kegiatan setan dalam hidup rohani ini yang lebih dibahas Santa Teresa Avila, bagaimana setan berusaha menghalang-halangi jiwa dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Kemudian pada bagian yang kedua dari kegiatan si jahat ini, Santa Teresa Avila berbicara banyak tentang kegelisahan jiwa. Jadi ini merupakan senjata utama dari setan, berusaha menghalang-halangi jiwa menuju persatuan dengan Allah, yaitu melalui kegelisahan jiwa. Dengan berbagai cara, dengan berbagai pikiran-pikiran, setan akan menggelisahkan jiwa. Setan akan berusaha menyatakan kepada jiwa bahwa kehidupan rohani, jadi khususnya jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh bersemangat dan merindukan untuk suatu kesempurnaan, maka setan berusaha menggelisahkan jiwanya dengan menyatakan hal-hal yang rasanya begitu berat untuk terus berjalan menuju Allah. Lalu kemudian banyak hal yang akan terus dia ungkapkan supaya jiwa akhirnya sungguh-sungguh ibaratnya seperti patah semangat, bahkan putus asa, bahkan tidak mau lagi menjalani kehidupan rohani, yaitu melalui doa, baca kitab suci, lalu kemudian mati raga. Ya, dengan berbagai cara setan berusaha menghalang-halangi jiwa untuk menjalani kehidupan rohani. Dan kita perlu tahu siasat si jahat ini yang akan terus-menerus berusaha melemahkan jiwa dan terus-menerus berusaha menghalangi jiwa untuk berjalan menuju persatuan dengan Allah. Baik, selamat pagi, Bu Cokro. Selamat pagi, Saya Effendi. pada kesempatan ini kita bersama akan mendengar dari Bu Cokro mengenai sharing dari satu pengalaman pelayanan almarhum Pak Cokro. Jadi saya mengangkat sharing tentang pengalaman pelayanan almarhum Pak Cokro ini karena saya pernah mendengar dari pengajaran dan sharing seorang imam, bagaimana imam ini kemudian melayani bersama dengan Pak Cokro. Saya mengangkat sharing ini dengan satu latar belakang, saya sering mendapat pertanyaan dari orang-orang yang mulai melayani, yaitu tentang kekhawatiran atau ketakutan akan serangan balik dari setan. Ketika orang pelayanan atau ketika orang kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Telah kita bahas tadi di jalan doa, yaitu berkaitan serangan setan, yaitu bisa menimbulkan godaan, menimbulkan kegelisahan jiwa, dan juga dusta, ya, jadi kebohongan-kebohongan. Jadi karena itu mari kita bersama mendengarkan sharing tentang pengalaman pelayanan dari Pak Cokro ini dari narasumber sendiri, yaitu istri beliau, yaitu dari Bu Ida Cokro.
Waktu dan tempat dipersilakan Bu Ida Cokro. Terima kasih. Terima kasih, Effendi. Jadi kalau saya boleh cerita, waktu itu suami saya ya memang sudah aktif ya dalam pembaruan karismatik, bahwa bimbingan seorang imam, dan imam ini kemudian mengajak Pak Cokro itu melayani di Kalimantan kalau nggak salah ya waktu itu. Terus ini saya dengar dari Pak Cokro sendiri waktu pulang, dia cerita, waduh, di Kalimantan tuh orang-orang Katolik itu semua masih pegang jimat. Terus waktu diumumkan siapa yang pegang jimat supaya dikumpulkan, gitu, diserahkan ke Pak Cokro, diumumkan oleh imam ini. Terus kemudian ternyata banyak yang ngumpulin, tapi tidak ada seorang pun yang berani memusnahkan karena ya memang takut gitu loh. Tapi waktu itu Pak Cokro maju dan kita ditaruh di tanah kumpulan jimat-jimat itu, dan kemudian diinjaknya dengan doa dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang ada di dalam jimat-jimat itu patahkan dan kuperintahkan kau untuk pergi dan kembali kepada Yesus gitu loh. Kalau tidak salah ya, ini ceritanya kan sudah puluhan tahun yang lalu. Saya ingat-ingatnya seperti itu. Terus kemudian saya juga tanya, loh kamu kok berani? Terus dia keluarkan dari ayat kitab suci yang sekarang ini saya juga buka, dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Boleh saya bacakan ya? Oke, silakan Di Tante. situ dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau selama kita itu luar biasa dalam diri kita, maka kita tidak usah takut dengan hal-hal yang sepele itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Cokro, dan memang pada waktu terjadi juga banyak pertobatan katanya gitu. Ya ini yang saya tahu sampai sini. Oke, baik. Terima kasih Tante Cokro atas sharingnya. Jadi sebagai kesimpulan, jadi memang apa yang dilakukan Pak Cokro ini merupakan satu tindakan iman dalam nama Tuhan Yesus, supaya juga menguatkan iman para peserta dari seminar yang hadir pada waktu itu. Jadi kemudian di dalam nama Yesus melakukan tindakan iman ini, dan memang kemudian seperti yang di-sharingkan Bu Cokro barusan, bahwa mereka sekeluarga walaupun juga melayani juga di bidang doa, doa pembebasan dan juga konseling dan sebagainya, dan juga pengajaran serta pelayanan dalam pembaruan karismatik Katolik, Pak Cokro dan Bu Cokro sekeluarga selalu aman berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dan Pak Cokro juga meninggal dalam usia yang lanjut. 70, Dalam usia berapa Bu Cokro tadi? 70-an, 71 kalau nggak salah ya. Ya, jadi 71 beliau Ya, meninggal, dan kemudian memang karena sakit ya, jadi suatu sebab yang alami. Jadi dalam hal ini ya, dapat disimpulkan segala kekhawatiran dan ketakutan mengenai serangan balik setan akibat ya kita pelayanan, atau mungkin juga kita mulai menjalani satu kehidupan doa yang sungguh-sungguh, doa yang serius. Segala hal itu memang yang dimau setan ya, yaitu menimbulkan ketakutan-ketakutan dan kegelisahan-kegelisahan dalam jiwa, dengan tujuan supaya ibaratnya jiwa ini takut dan mutung, akhirnya tidak berani melangkah terus bersama Tuhan. Ini memang tujuan dan iblisnya yang target menang. setan. Iya, Ya, jadi dalam hal ini kita harus lebih percaya bahwa Tuhan yang jauh lebih besar, dan bahkan Roh amin. Kudus yang tinggal dalam diri kita lebih besar dari roh-roh dunia ini, juga sanggup menjaga, melindungi, dan menyelenggarakan Amin. kehidupan kita dan keluarga-keluarga kita. Terima kasih Amin. banyak Bu Cokro atas sharingnya. Tuhan memberkati. Berikut dinyatakan oleh Santa Teresa Avila dalam buku Puri Batin, ruang yang kedua, pasal yang pertama, yaitu berkaitan kegelisahan yang ditimbulkan iblis kepada jiwa. Di sini iblis sekali lagi menunjukkan ular-ular berbisa kepada jiwa lewat hal-hal duniawi. Iblis berpura-pura mengatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan duniawi bersifat abadi, dengan mengingatkan jiwa akan penghargaan dalam dunia, sahabat-sahabatnya, keluarganya,
cara-cara dengan mana kesehatannya terancam karena mati raga. Oh Yesus, betapa iblis itu membingungkan jiwa yang malang dan betapa menyedihkan jikalau tidak tahu apakah jiwa harus maju lebih jauh atau kembali ke ruang sebelumnya. Jadi dengan berbagai cara menimbulkan kegelisahan dalam jiwa supaya segala latihan rohani, mati raga, penyangkalan diri, artinya apa? Sungguh-sungguh dihalang-halangi oleh setan supaya jiwa tidak melakukan itu semua demi kemuliaan Allah dan kasih-Nya kepada Allah. Pada kesempatan yang lain juga dalam karyanya, yaitu Jalan Kesempurnaan, bab yang ke-39, artikel yang kedua, Santa Teresa Avila mengungkapkan, berhati-hatilah juga putri-putriku terhadap kerendahan hati tertentu yang ditanamkan oleh iblis dalam hati kita, yang membuat kita merasa sangat khawatir tentang beratnya dosa kita di masa lampau. Ada banyak cara di mana iblis biasa menekan kita. Jadi iblis akan terus mengingatkan dan menjudge, menghakimi kita dengan segala kesalahan-kesalahan di masa lampau, yang mau menyatakan kamu itu siapa, kamu tidak layak, apalagi kamu mau mencari Tuhan, apalagi kamu mau menjadi kudus, kamu itu sungguh-sungguh tidak layak. Tetapi ini perlu kita sadari, ini adalah serangan setan supaya menimbulkan kegelisahan dalam jiwa kita, supaya kita tidak berani maju terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, dalam jalan-jalan doa. Pada bagian ketiga dari cara kerja dan kegiatan iblis dalam intervensi hidup rohani, kita berbicara tentang iblis sebagai bapak segala dusta. Jadi dalam hal ini perlu kita sadari, pada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh bersemangat untuk kesempurnaan, untuk sungguh-sungguh rindu menjadi kudus, maka dalam hal ini boleh dikatakan iblis tidak punya peluang. Karena bagaimana jiwa sungguh-sungguh keinginan hatinya yang terdalam hanya untuk menyenangkan dan mengasihi Allah. Tetapi dalam kecerdikan dan kelihayannya, maka dalam hal ini iblis hanya dapat melakukan dengan dusta dan penipuan. Jadi hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik akan dibungkus sedemikian rupa oleh si jahat supaya sungguh-sungguh dapat menjatuhkan jiwa. Bahkan hal-hal yang bersifat latihan-latihan rohani, penyangkalan diri, mati raga, yang memang adalah hal-hal yang baik, tetapi dibungkus sedemikian rupa bagaimana jiwa kemudian bisa berpikir untuk melakukan secara berlebih-lebihan dalam hal-hal itu dan tidak seimbang. Dan juga iblis juga menimbulkan juga keputusasaan, bagaimana dia menimbulkan kegelisahan jiwa, sehingga jiwa akhirnya lama-kelamaan merasa kehidupan rohani menjadi suatu beban yang berat. Jadi dalam hal ini hanya melalui dusta, karena dia adalah bapak segala dusta, iblis akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui dusta dan kebohongan. Dia akan terus-menerus berusaha menimbulkan kegelisahan jiwa. Karena hanya melalui kegelisahan jiwa ini, maka dia dapat terus bekerja untuk memerangi jiwa itu hingga akhirnya jika mungkin bahwa jiwa itu akhirnya berhenti mengabdi Allah. Tetapi kemudian di sisi lain, kita lihat juga bagaimana jiwa-jiwa yang ditarik oleh Tuhan dalam kesempurnaan, ketika juga ditarik dan dibawa masuk dalam keterpusatan, ini merupakan sarana bagi Tuhan untuk terus bekerja bagi jiwa di dalam keterpusatan itu. Maka sebagai persiapan satu latihan rohani yang terbaik, supaya jiwa terus-menerus berusaha terpusat mengarahkan pikiran dan hatinya kepada Allah, yaitu melalui hidup di hadirat Allah atau Vacare Deo.
Kita tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana setan bekerja, bagaimana setan menggoda, bagaimana setan menyerang. Tetapi mari kita terus berusaha mengarahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Bagaimana terus-menerus dalam aktivitas kita sehari-hari, kita berusaha mengarahkan seluruhnya sebagai persembahan untuk menyenangkan Allah. Dengan terus-menerus berpikir dan mengingat Allah, dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah, maka perlahan-lahan namun pasti kita akan dibawa masuk dalam keterpusatan, yaitu dalam pikiran dan juga hati yang terus-menerus berpusat kepada Allah, kepada kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Dan justru melalui terus-menerus hidup di hadirat Allah ini, satu manfaat yang dapat kita petik, bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang melampaui segala pengertian. Kita juga sungguh-sungguh mengalami perlindungannya dan juga penyelenggaraannya, baik secara jasmani dan rohani. Jadi cara yang terbaik menghadapi intervensi setan dalam hidup rohani adalah dengan terus-menerus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah. Dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah, vakare Deo, mengosongkan diri dari segala sesuatu dan membiarkan Allah sendiri yang memenuhi seluruh diri kita, seluruh ada kita. Mari kita saat ini arahkan hati dan pikiran kita untuk terus-menerus hidup di hadirat Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.